Banyaknya penemuan-penemuan saya, mereka telah melaporkan saya atas tindak pidana pengerusakan pasal KUHP 406. Saya keberatan. Ini seolah-olah saya melakukan penggelapan. Seolah-olah saya dikatakan melakukan pengerusakan. Sekarang lihat apa yang rusak. Saya mau ganti itu kunci ruangan BPD. Nah, ini latar belakang jadi ada permainan-permainan ini. Saya setuju kalau ini dibawa ke ranah hukum ini supaya nanti pihak yang berwenang itu bisa mempertemukan sehingga suasananya bisa lebih adem lah. Ya, saya makanya heran sekali sebagai wakil ketua DPD dilaporkan oleh anggota BPD. Dilaporkan masalah pengerusakan. Pertanyaan itu yang saya rusak apa? Satu. Nah, lalu latar belakangnya apa sebabnya? Kok merembet ke yang lain-lain? Jadi tidak satu permasalahan pengerusakan. Latar belakang pengerusakan itu kunci ruangan BPD, ruangan saya tidak ada. Begitu saya ngantor datang setiap hari, pintu ruangan BPD selalu tertutup. Setelah saya tanya satu pekemit, setelah saya tanya satu persatu kaur, mereka mengatakan tidak ada. Setelah saya pada tanggal 21 saya punya rencana untuk membuka paksa dengan membawa palu, membawa obeng dan yang lainnya. Nah, kenapa? Karena kunci selalu dipegang sama Pak Kades dan anehnya dipegang lagi sama Pak Wakil Ketua BPD ini. Nah, begitu saya akan mengembalikan komputer, karena menjelang libur panjang saya bawa komputer pulang. Pada waktu itu saya dapat kunci pertama dari Pak Kades. Dia minta maaf karena kunci hanya satu. Saya minta harus diganti supaya kita sama-sama pegang satu, mungkin dipegang sama sekretaris Sekda satu, dipegang oleh pihak BPD satu, atau dipegang sama pekemit. Jadi siapapun yang akan datang ngantor pihak BPD akan bisa menempati ruangan dan bisa mempergunakan sarana prasarana yang ada di ruangan itu. Laporan masalah sarana prasarana komputer yang ada di kantor itu saya ambil, saya videokan, saya share di WA grup, saya sampaikan kepada kaur-kaur. Saya bawa laptop ini karena menjelang libur panjang. Menjelang libur panjang karena saya akan membuat proposal ketahanan pangan sebagai penyangga desa dan proposal yang akan dilayangkan ke Dinas Peternakan karena fungsi saya itu sebagai katakanlah kontak tani nelayan andalan bagaimana supaya desa saya maju. Pak Wakil Ketua, kalau sudah selesai proposalnya dikembalikan, ya oke. Saya bilang kepada sekretaris. Namun di sini di sektor ini seolah-olah saya melakukan penggelapan, seolah-olah saya dikatakan melakukan pengerusakan. Sekarang lihat apa yang rusak. Saya mau ganti itu kunci yang kunci ruangan BPD. Nah, ini latar belakang jadi ada permainan-permainan ini. Ini adalah yang dilakukan oleh orang-orang oknum-oknum pelaksana proyek-proyek desa yang membuat pelaporan secara tidak fiktif, yang memanipulasi pelaporan. Saya bertanggung jawab atas apa yang saya sampaikan. Begitu juga saya akan membuat pelaporan kepada pemerintah daerah, dalam hal ini bupati melalui camat. Begitu juga, kenapa tidak? Supaya masyarakat tidak terngiang-ngiang, kok BPD itu ribut, kok pemerintah desa ribut. Jadi saya punya hak untuk melakukan monitoring, berhak untuk melakukan evaluasi. Nah, jadinya penemuan-penemuan itu, barang yang tidak terrealisasi, tidak dinikmati oleh masyarakat itu seharusnya bisa dievaluasi. Suatu pembangunan yang fiktif itu seharusnya bisa dievaluasi supaya tidak menjadi permasalahan. Saya berikan masukan kepada pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur secara khusus, secara umum. Pemerintah
daerah se-Indonesia agar tolong melakukan evaluasi monitoring juga kepada kepala desa tak kala ada surat seperti yang saya pegang. Surat yang saya atasnamakan kepala desa ada, surat yang saya namakan atas nama ke ketua BPD ada, surat atas yang saya tujukan kepada camat dan tembusan bupati. Ini tidak pernah ditindaklanjuti, itu sebabnya kinerja pemerintahan desa secara khusus desa Bagi Nyaka Santri secara umum Lombok Timur kurang begitu memuaskan, sehingga sering terjadi miskomunikasi antara pemerintah desa, dalam hal ini kepala desa dengan BPD, tumpang tindih karena tidak merencanakan bersama, tidak menyepakati bersama. Adapun ada kesepakatan, aneh sekali yang akan sering terjadi, tidak ada di RKPDes, tidak ada di APBDes, kok ada di LKPPD. Ini aneh nih di pelaporan itu. Salah satu contoh, sudah jelas PADes kita misalnya 99 juta, realisasi 37 juta. Berhak seorang BPD itu menanyakan, kok tidak memenuhi pencapaian, dikemanakan anggaran ini? Itu sehingga banyaknya penemuan-penemuan saya, mereka telah melaporkan saya atas tindak pidana pengerusakan pasal KUHP 406. Saya keberatan. Jadi kalau dalam hal ini barangkali itu karena emosi sesaat antara anggota tiang yang satu dengan anggota yang lain, karena yang sempat cerita ini saya tidak tahu persis, bersitegang antara kedua mereka dengan tujuan kita karena saya kalau antara mereka mau bertemu untuk menyelesaikan permasalahan itu, mungkin lain halnya yang akan terjadi. Sehingga ya saya setuju kalau ini dibawa ke ranah hukum ini supaya nanti pihak yang berwenang itu bisa mempertemukan sehingga suasananya bisa lebih adem lah, sehingga bisa menyelesaikan permasalahan. Apa saja yang dilaporkan? Sesuai dengan yang saya tidak baca, cuma sepintas saya dengar waktu dibaca itu kan pengerusakan pintu ruangan BPD, kemudian pengambilan satu perangkat komputer. Ya itu yang saya pahami di surat laporan. Jadi kita mau mediasi, itu yang saya takutkan, sebab karakter mereka ini sama-sama ini yang saya takutkan. Karena sama-sama kita maklumi lah, sama-sama agak tensian kan kita bilang gitu. Jadi orangnya ya agak temperamen, nanti ada kata-kata yang tidak yang sesuai yang disampaikan, saling ini kan lain ceritanya lagi. Sehingga saya lebih setuju ini dengan harapan kita nanti mungkin itu sebagai pembelajaran bagi baik yang bersangkutan ataupun kami yang lainnya lah gitu, sehingga untuk mengambil satu tindakan itu kita bisa lebih berpikir jauh ke depan dulu kan, baru kita bertindak. Itu sih harapan saya selaku ketua. Kalau boleh tahu nih, pernah nggak ditanya alasan untuk merusak? Belum pernah, karena langsung ini kan suasananya langsung langsung panas. Jadi begini ya. Pintu ruang BPD ini awalnya tidak pernah terkunci. Jadi kapanpun saya datang, kapanpun teman-teman yang lain datang, selalu dalam keadaan tidak terkunci. Cuman belakangan itu karena ruangan ini mungkin dilihat terlalu diacak-acak oleh beberapa teman yang suka ngerokok di sana atau di sana, sehingga mungkin Pak Kepala ngambil ada inisiatifnya untuk dikunci, tapi tidak pernah kita dipersulit untuk kunci itu oleh Pak Kepala. Ya tiba-tiba dia datang ke sini merusak pintu, katanya kan saya tidak ada di desa waktu itu, terus dilaporkan oleh ketua BPD bersama anggotanya yang lain. Cuman itu ya
Dia tidak pernah dia sama BPD yang lain. Pernah aman, BPD sama BPD-nya tidak pernah aman, tidak satu pemahaman. Berarti sebelumnya kita tidak berupaya untuk memediasi mereka lah supaya tidak besar lah masalahnya begini. Dan hanya pengerusakan pintu saja, Bu. Komunikasi dengan wakil BPD ini susah. Maunya ngamuk-ngamuk tuh. Setiap pada kegiatan ini tidak pernah aman dia, selalu membuat masalah ya. Sama kita semua, dari LKMD, BPD, kepala desa, semuanya seolah-olah dia paling tahu. Kita dibodohin semuanya. Kepala desa bodoh, camat bodoh, pendamping desa itu bodoh katanya di depan orang banyak. Tak bisa kita mediasi di sini. Kita dibodohin semua. Tidak ada yang bisa katanya di desa ini. Cuman dia aja yang bisa. Dikasih pelatihan atau tidak usah, semua ini di telapak kaki saya. Tempat anunya katanya dia itu. Kan katanya dikunciin itu. Katanya Pak Kades saja yang pegang kuncinya. Kita kasih dia kunci. Dikunci pintunya, terus apa-apa dibawa di sini, dibawa pergi kunci itu, komputer di bawah dari ruangan BPD. Terus kunci dia yang bawa kunci, dikunci pintunya, terus dia pulang. Tapi tidak lama, berapa hari lamanya dikunci itu di rumahnya diambil oleh seorang anggota BPD. Dia mau ngecek apa-apa yang dibawa dari sini, dari ruangan BPD ini. Setelah dicek, tahu-tahu komputer itu selengkapnya dibawa katanya. Diamankan kunci itu oleh anggota BPD yang lain. Masa kita biarkan pintu itu terbuka, kan banyak anunya di sana itu, takut kita kan hilang. Iya, betul. Ya, kita amankan kunci pintunya. Setiap dia datang kita kasih kunci. Pas anggota yang lain pegang kunci, tiba-tiba dia datang, kunci lewat HP, kunci, terus anggota ini lari ke sini membawakan kunci, sampai di sini pintunya sudah dirusak. Banyak saksi di sini.